Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andini Syakila Praskasari dari kelas 12 F2 akan mewawancarai orang tua saya yang menjadi narasumber dari peristiwa reformasi tahun 1998. Dengan nama saya, siapa Pak? Nama saya Bapak Haji Sodudin. Alamat perumahan Singorejo, RT 1 RW 3. Dulu lahir pada tahun berapa Pak? Kelahiran saya tanggal 12 April 1969. Nah, peristiwa reformasi tahun 1998 yang terjadi di hampir semua wilayah Indonesia tentu sangat berdampak pada semua segi kehidupan masyarakat, baik sosial, budaya, ekonomi, dan keamanan, seperti demonstrasi, penjarahan, bahkan pembunuhan. Apa yang terjadi di daerah Bapak waktu itu? Ada kejadian apa? Kalau di daerah Mayong itu tidak ada kejadian apa-apa. Biasanya yang terjadi keributan, kekacauan itu di kota-kota besar, terutama Jakarta. Kalau di daerah Mayong itu biasa-biasa saja. Cuman yang menjadi masalah ekonomi akan terjadi inflasi. Segala barang-barang terutama bahan pokok termasuk minyak, termasuk beras itu akan terjadi inflasi naik. Nah, sedangkan kenaikan barang itu kan dinilai dari beberapa item, misalnya minyak tanah, misalnya minyak goreng, beras, terus kebutuhan-kebutuhan yang lain itu biasanya itu terjadi kenaikan. Itu yang menurut pengalaman saya yang sudah saya pelajari ketika itu. Yang Bapak lakukan saat itu apa saja ya? Yang perlu dilakukan, kita harus banyak-banyak mengontrol ekonomi kita, terutama antara pendapatan dengan pengeluaran harus kita sesuaikan. Jangan terlalu banyak pengeluaran sedangkan pemasukan kita itu tidak ada. Waktu itu kan memang kondisinya sulit. Demikian yang saya alami ketika itu. Pertanyaan selanjutnya, krisis moneter yang terjadi akibat nilai mata uang rupiah menurun, utang luar negeri yang melambung dan menyebabkan daya beli masyarakat menurun, merupakan salah satu sebab marahnya masyarakat terhadap pemerintahan Orde Baru saat itu. Bagaimana kondisi ekonomi daerah Bapak saat itu? Ya kan tadi sudah saya katakan, terjadi inflasi. Apa itu antara pendapatan dengan pengeluaran itu terlalu besar pengeluaran, akibatnya ya terjadi oleh. Maka dari itu kita harus banyak-banyak untuk mengendalikan pengeluaran agar supaya tidak menjadikan oleh dalam keluarga, terutama apa itu pendapatan kita itu memang menurun. Gaji yang Bapak peroleh dengan kebutuhan lebih besar mana pada saat itu? Pada saat itu kalau di Jepara itu pendapatan masih besar pendapatan daripada pengeluaran. Permasalahan di Jepara itu ketika itu semua wirausaha itu kan ekspor, impor, ekspor, jadi antara pendapatan sama pengeluaran malah banyak pendapatan. Karena
karena nilai rupiah dengan nilai dolar ketika itu besaran nilai dolar. Nah, kalau dolar masuk ke Indonesia jadi pendapatan malah lebih besar. Keadaan ekonomi Jepara secara umum menurut Bapak pada saat itu bagaimana? Kalau menurut umum di Jepara itu pendapatan lebih besar. Tadi kan sudah saya katakan, antara rupiah dengan dolar nilainya itu jauh sekali besaran dolar. Nah, sedangkan mebel yang dari Jepara kita ekspor ke luar negeri itu secara otomatis dolarnya naik tinggi. Kalau kita bawa ke Indonesia kita untung besar ketika itu, justru malah tidak ada dampak, tapi malah sangat menguntungkan bagi wirausaha terutama mebel. Pertanyaan selanjutnya, peristiwa reformasi tahun 98 dengan begitu banyaknya massa dari mahasiswa atau kalangan umum yang menuntut Presiden Soeharto untuk mundur dengan cara demonstrasi besar-besaran turun ke jalan mengakibatkan mencekamnya situasi negara. Bagaimana baiknya atau bagaimana harusnya TNI mengatur begitu banyaknya massa yang begitu besar menurut Bapak? Kalau menurut pendapat saya itu relatif, karena suatu negara kalau ada kerusuhan, keributan seperti itu pasti ada pro kontra. Ada yang mengatakan TNI Polri baik, pas dalam mengatasi permasalahan anak-anak mahasiswa pada demo. Juga ada yang mengatakan polisi itu kurang baik, itu sudah biasa di dalam kehidupan di suatu negara. Jadi ya biasa-biasa saja menurut pendapat saya. Menurut Bapak, siapa yang bertanggung jawab terhadap kematian beberapa mahasiswa saat itu? Ya, kalau menurut tanggung jawab itu kan kita sebagai manusia kan harus bisa membawa diri. Seandainya kita itu melangkah dan misalnya kita mempunyai pikiran, pola pikir kita bagaimana cara menyikapinya. Kalau kita tidak mempunyai perhitungan, kita hanya mengikuti hawa nafsu kita. Kalau celaka ya ditanggung sendiri, masa disuruh nanggung orang lain kan nggak bisa. Maka dari itu saya hanya memberi pandangan pendapat kepada mahasiswa, kepada saudara-saudara yang ketika itu seandainya ada kerusuhan, kita harus hati-hati, jangan asal kita ikut-ikutan. Nanti kalau kita celaka, terjadi kematian juga kita sendiri yang akan menanggung. Maka dari itu kita harus pinter-pinter untuk berpikir secara jernih, berpikir secara dewasa, karena kita itu sekolah itu supaya kita itu pintar. Kalau kita pintar, kita itu mencari ekonomi, mencari makan, mencari kerja, itu juga dapat pekerjaan yang ringan dan banyak hasilnya. Kalau kita bodoh ya udah dimanfaatkan orang lain. Nah, dari beberapa presiden yang pernah menjabat memimpin Indonesia, tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Dari pengalaman atau cerita yang Bapak lalui, siapa presiden yang menurut Anda terbaik di antara yang terbaik pada masa kepemimpinan saat itu? Kalau menurut saya, mulai Pak Karno, Pak Harto, Mega, SBY, terus Jokowi, Pak Prabowo kan baru sebentar. Menurut pengalaman saya yang paling baik itu Pak Jokowi. Kenapa saya berkata seperti itu?
ketika Pak Harto, ketika Pak Soekarno, saya itu masih terlalu muda, belum bisa menilai secara keseluruhan. Tapi ketika sekarang ini saya kan sudah usia 50 tahun. Jadi secara penilaian secara umum itu Jokowi itu saya lihat dari pembangunan, terutama pembangunan infrastruktur. Kan saya ini orang lapangan. Ketika SBY, ketika Pak Harto, itu saya di lapangan, di jalan, itu sulit. Karena apa? Jalannya selalu bergelombang, selalu rusak. Kita bekerja itu tidak bisa maksimal. Tapi ketika Jokowi jalan itu bagus, kita itu seharusnya mencapai 100 kilo itu dalam 2 jam, 1 jam. Tapi ketika dulu waktu jalan masih rusak, itu mencapai 4 jam, 5 jam. Kan itu merugikan saya. Sedangkan saya kan seorang wirausaha. Kalau perjalanan lama, secara otomatis pendapatan kita juga tidak bisa maksimal. Karena waktu kita habis untuk di perjalanan, itu resikonya. Itu dari segi finansial. Yang kedua, kalau jalanan rusak, itu juga bisa mengakibatkan orang kecelakaan di jalan, lalu lintas, termasuk saya ini juga pernah jatuh dari motor. Itu karena apa? Karena jalannya itu bergelombang, jalannya rusak. Akhirnya saya jatuh. Ketika saya jatuh, saya masuk rumah sakit. Dan secara otomatis yang rugi juga masyarakat itu sendiri. Jadi menurut penilaian saya secara umum, Jokowi itu presiden yang paling baik. Karena apa? Dia mengutamakan infrastruktur. Karena apa? Menurut pengalaman saya itu mempunyai tanah. Mempunyai tanah itu tidak ada jalan. Harganya tanah itu sangat murah. Tapi ketika tanah itu saya kasih jalan itu bagus. Yang dulu harganya tanah satu kabel itu hanya 25 juta, sekarang laku 100 juta karena ada infrastrukturnya, ada jalannya yang bagus. Itulah pandangan saya tentang presiden yang baik dan presiden yang baik. Baik, terima kasih Bapak Sodikin atas ketersediaannya dalam mewawancarai terkait peristiwa reformasi tahun 1998. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.